Bocah berusia 18 tahun, Boaz Solosa, mendadak populer seantero tanah air. Aksi memikat pemain belia asal Papua tersebut bersama timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2004 dilulukan. Bakat Boaz mulai tercium saat dirinya tampil membela klub Perseru-Serui di ajang Piala Suratin U17 pada tahun 2004. Ia kemudian masuk barisan skuad PON Papua besutan Ruli Neri yang akhirnya sukses meraih medali emas bareng Jawa Timur di PON Palembang tahun 2004. Gaya bermain Boaz berbeda dengan kebanyakan penyerang Indonesia. Ia bukan sosok striker target man, melainkan seorang winger yang punya ketajaman layaknya pemain nomor 9. Kalau di era sepak bola kekinian, pemain kelahiran Sorong 16 Maret 1986 itu, style bermainnya mirip Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, cepat, tajam, dan berskill tinggi. PSSI bersusah payah memanggil Boaz Solosa bergabung ke timnas Indonesia. Sang paman almarhum Jab Solosa yang notabene gubernur Papua saat itu, ingin sang keponakan fokus pada dunia pendidikan. Ia khawatir jika Boaz Mundarma di Jakarta Sorong sekolahnya bakal terbengkalai. Lewat lebih intens, PSSI akhirnya sukses menghadirkan Boaz di Jakarta. Di tahap awal ia dimasukkan ke timnas Indonesia U20 yang berlaga di Piala AFC U20. PSSI kala itu baru saja mengontrak pelatih asal Inggris Peter White. Saat tampil membela timnas U20, Boaz on fire. Ia langsung jadi mesin gol tim Garuda Muda. Peter White kemudian mempromosikannya ke skuad timnas Indonesia level senior. Debut internasional Boaz adalah melawan Turkmenistan pada tahun 2004 untuk kualifikasi Piala Dunia 2006, di mana Indonesia menang 3-1 dan Boaz membuat 2 assist untuk rekan setimnya, Ilham Jaya Kesuma. Walau belum menjadi pesepak bola profesional, Boaz yang tak punya klub masuk barisan skuad tim Merah Putih yang berlaga di Piala AFF 2004. Sekalipun minim jam terbang, ia langsung masuk skuad inti. Boaz pemain istimewa, di usianya yang sangat muda, permainannya terlihat amat matang. Saya berharap para pemain senior membantunya, agar ia bisa membawa dampak yang menguntungkan bagi tim, kata Peter White. Dan benar saja, Boaz yang berdua dengan Ilham Jaya Kusuma menjadi momok menakutkan bagi lini belakang tim-tim lawan di sepanjang pentas turnamen. Boaz menjadi pencetak gol pertama timnas Indonesia di Piala AFF 2004 itu. Tak tanggung-tanggung, 2 gol berhasil diciptakan pemain belia asal Papua di pertandingan kontra Laos. Timnas Indonesia pun menang telak 6-0 di laga pertama itu. Dengan tambahan 2 gol dari Ilham Jaya Kesuma, 2 gol dari Kurniawan Dwi Yulianto, dan 1 gol dari Eli Aiboy. Timnas Indonesia melangkah ke partai puncak usai melakukan comeback melawan Malaysia. Sempat kalah 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Boaz dan kawan-kawan menang 4-1 di Malaysia dan lolos ke final dengan agregat 5-3. Singapura yang menjadi lawan di final ketar-ketir dengan aksi Boaz Solosa yang disebut banyak media internasional kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah keajaiban. Mimpi buruk didapat timnas Indonesia pada leg pertama final di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Boaz Solosa ditarik keluar lapangan karena mendapat tackle horor dari bek kanan Singapura, Baihaki Haizan. Pecinta sepak bola tanah air yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno mendadak terhening melihat Boaz diangkut dengan tandu. Ibunda Boaz, Mary Solosa, yang menyaksikan laga di tribun VVIP menangis terseduh-seduh. Ambulan masuk ke area untuk mengangkut Boaz ke rumah sakit. Boaz didampingi kakak iparnya Agnes Lolong, istri dari abangnya Ortisan Solosa yang juga bagian skuad timnas Indonesia. Tanpa Boaz, timnas Indonesia tampil saudara. Singapura menang 3-1 di leg pertama. Seusai pertandingan, Peter White secara belak-belakan mempertanyakan keputusan wasit yang tidak menghukum Baihaki Haizan dengan kartu merah. Dia dengan sengaja ingin mencederai Boaz, semestinya ia langsung di kartu merah, ujar pelatih asal Inggris itu. Walau membaik dari hari ke hari, realitanya Boaz tidak bisa turut bertanding pada leg kedua. Tanpa sang penyerang, timnas Indonesia kalah 1-2 di leg kedua, sehingga harus merelakan juara Piala AFF 2004 ke tangan Singapura. Boaz Solosa kini telah menginjak usia 34 tahun. Meski sudah tidak muda lagi, pada kenyataannya kontribusinya masih dibutuhkan Persipura Jayapura. Boaz Solosa menjadi satu di antara pemain Indonesia yang masih sukses mempertahankan konsistensinya. Pemain berpostur 171 cm itu bisa diandalkan dalam urusan mencetak gol maupun memimpin rekan-rekannya di lapangan. Musim ini di Liga Shopee 2020, Boaz Solosa sudah tampil sebanyak 3 kali dalam 156 menit bermain. Dalam penampilannya itu, Boaz sukses menyumbang 1 gol.
Bermain di bawah asuhan pelatih Jackson F. Thiago, Boas mengisi posisi sayap kiri. Namun dalam pertandingan terakhir, sang pemain ditempatkan sebagai penyerang tunggal untuk mendukung skema 4-2-3-1. Untuk posisi tersebut, kualitas Boas belum keluar sepenuhnya. Akan tetapi, Boas ternyata lebih baik ketimbang Silvano Convalius yang sampai sekarang urung cetak gol. Meski begitu, usia memang tak bisa dibohongi dan selalu menjadi momok buat pesepak bola. Boas kini dihadapkan pada kemampuan fisik dan stamina yang semakin menurun. 3 kali bermain sebanyak itu pula Boas gagal tampil penuh dan diganti sebelum pertandingan usai. Bahkan pada laga terakhir Boas hanya bermain selama 14 menit. Akan tetapi Boas Solosa masih mendapatkan kepercayaan dari pelatih Jackson F. Thiago di lini depan. Menarik untuk menyaksikan kiprah dari pemilik nama lengkap Boas Theophilus Erwin Solosa itu. Sederet prestasi individu pun mampu diraih Boas bersama Persipura. Contohnya adalah top skor Liga Indonesia 2008-2009, 2010-2011, dan 2013. Selain di level klub, Boas Solosa juga sukses menjadi andalan tim lini depan timnas Indonesia. Sejak mulai debut tahun 2004, Boas sudah mencetak 14 gol dalam 48 laga. Namun dalam 3 musim terakhir, torehan gol yang dicetak Boas Solosa mulai menurun bersama Persipura. Super Liga 1 2020 menjadi pembuktian buat Boas Solosa untuk bisa mengembalikan ketajamannya di bawah asuhan Jackson F. Thiago.